Tidak hanya itu, Qin Yichen menyapu dengan kekuatan roh yang tajam, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Sudut mulutnya memancarkan lengkungan redup, tetapi di wajahnya, dia mengalami kerugian serius dan tidak dapat berjalan. Dia menggigit giginya dan akhirnya menyilang. Setelah perbukitan yang suram, membuatku lelah. Tepat melewati puncak gunung, Qin Yichen membungkuk dan terengah-engah, dan sepertinya ditelan angin. Ke depan, setelah melewati puncak, jalan ke depan sangat mulus. Tetapi samar-samar kita masih bisa melihat bahwa masih ada spirit power of secret realm di kejauhan. Namun, saat Qin Yichen bernapas, di belakangnya ada kekuatan roh yang tajam. Tidak baik. Perasaan berada di belakang menyebabkan sosok Qin Yichen gemetar untuk dengan cepat mendesak Sea of Consciousness. Namun, serangan ini tampak ganas dan tak terduga, membuatnya ramping untuk sementara waktu. Namun, hanya berdiri diam, saya melihat siluet dengan cibiran di mulutnya, dan perlahan berjalan keluar dari batu besar di puncak gunung. Tampaknya keadaan Anda sangat buruk. Kenapa tidak? Bagaimana kalau menyerahkan batu giok token? Pembicara penuh kebanggaan dalam ekspresi, dan tampaknya dia telah lama berbaring dalam penyergapan, menunggu lawannya mendaki Gunung Feng Feng. Dan penantian ini, tanpa menyia-nyiakannya, benar-benar membuatnya memukul Qin Yi. Melihat ini, Yan Zhen di aula besar mau tidak mau berubah menjadi kulit. Ups. Tidak menyangka benar-benar terkena mulut gagak Luo Ronghao. Gunung Feng Feng ini awalnya adalah tempat yang mudah diserang secara diam-diam. Poin ini, Yan Zhen yang telah melihat Kuido berkali-kali sangat jelas, tetapi tidak menyangka bahwa keberuntungan Qin Yi akan sangat buruk. Ketika Luo Ronghao melihat ini, dia sangat gembira. Haha, sepertinya keberuntungan anak laki-laki ini benar-benar tidak baik. Saudara muda Yan, apalagi yang harus kamu katakan sekarang? Di sisi lain, nafas yang mirip dengan Yan Zhen, yang juga mengenakan jubah biografi asli, tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan tersenyum. Kakak Yan, jangan salahkan laki-laki saya yang licik. Alam rahasia ini apakah itu? Tiba-tiba, Pillmaster yang menyergap Qin Yichen adalah Pillmaster dari tim orang ini, dan saat ini, ekspresinya juga merupakan plagiarisme. Yan Zhen menatap matanya, tapi wajahnya berangsur-angsur suram. Kekuatan Qin Yi, dia tahu. Tetapi jika saya ingat dengan benar, lawan yang dia temui juga adalah yang teratas. Jika di masa kejayaannya, Qin Yi masih bisa mengandalkan keunggulan manusia dan dewa dalam satu kesatuan. Tapi sekarang, yang pertama baru saja mendaki Gunung Mengfeng, kerugiannya pasti tidak kecil, dan itu akan dijaga dari kelinci. Ini membuat Yan Zhen penuh kekhawatiran. Mungkinkah Qin Yi benar-benar ingin menanam di sini? Pada saat yang sama, alam rahasia, di puncak gunung, sedang menatap Qin Yichen, yang terengah-engah. Pria muda itu melingkarkan tangan di dadanya dan tidak terburu-buru untuk menyerang. Aku mengenalimu. Apakah kamu Pillmaster dari Yan Zhenchuan? Lihatlah wilayahmu. Sepertinya setara denganku. Tapi sayangnya, kamu terkena seranganku. Pemuda berkata sambil mencibir. Dalam keadaanmu saat ini, tidak mungkin memenangkanku sama sekali. Jadi lebih baik bersenang-senang. Ambil inisiatif untuk menyerahkan token giok, pertahankan spirit power. Dan mungkin memiliki kesempatan untuk berdiri. Setelah bertemu dengan rekan satu tim Anda. Itu bagus untukmu dan aku. Bagaimana menurutmu? Pemuda itu tampaknya membujuk Qin Yichen. Tetapi kenyataannya, dia penuh dengan lelucon. Seolah melihat mangsa yang jatuh ke dalam perangkapnya dan diremas sesuka hati. Namun, pada saat ini, tubuh Qin Yichen berangsur-angsur menjadi lurus. Dan hembusan nafas yang tidak teratur tiba-tiba stabil. Dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Sementara daya apung samar dari 5 fitur yang tampan dan samar menghilang tiba-tiba. Sebaliknya, itu adalah lelucon seperti lelucon. Begitu aku hendak mendaki gunung, kamu sudah berubah menjadi dagelan. Ingin menyelinap menyerang saya? Begitu kata ini keluar, rasa puas diri di antara ekspresi pemuda itu tiba-tiba membeku. Kamu bahkan menyadarinya. Faktanya, seperti yang dikatakan Qin Yichen, pemuda di depannya memang diam-diam mendesak kekuatan roh untuk mengatasi pemboman kekuatan roh di pegunungan-pegunungan, membuatnya sulit baginya. Namun, setelah terkejut, dia melihat pemuda itu tiba-tiba mencibir lagi. Apa yang kamu lihat? Apa kehilangan kekuatan roh Anda? Tetapi itu tidak mungkin palsu. Tetap saja, dalam kondisimu saat ini, tidak mungkin memenangkanku. Jika Anda berkenalan, Anda akan menyerahkan token giok. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Namun, Qin Yichen mendengar ini, tanpa terintimidasi dan panik, malah berbaring di depan sisi lain, dan berkata dengan ringan, bagaimana kamu ingin bersikap sopan? Saat berbicara, kekuatan roh yang halus namun kuat, alis Qin Yichen meledak, pemuda tidak bisa menahan kilatan di mata. Ini, kondisi orang ini, tidak seburuk yang kuharapkan. Pada saat ini, pemuda itu juga melihat bahwa pihak lain tampaknya mulai menyamar sejak dia merasakan serangan diam-diamnya. Untuk sementara, wajah pemuda itu suram dan tidak pasti. Meskipun menurutnya jika dia melawan Tuhan, dia masih menang.
Tetapi saya khawatir akan membutuhkan banyak kekuatan roh untuk memenangkan pihak lain. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh anak muda. Tetapi dia tidak khawatir tentang itu. Dan bahkan mengatakan begitu banyak kepada Qin Yichen. Yang satu benar-benar percaya diri. Dan dua lainnya, dia punya rencana lain. Dengan mengingat hal ini, keraguan di antara ekspresi pemuda itu berubah menjadi kebanggaan lagi. Dan tangannya melingkari dadanya. Bagaimana kabarmu? Tentu saja, saya pribadi mengambil token giok Anda. Ngomong-ngomong, izinkan saya mengingatkan Anda lagi. Teman saya akan datang. Ketika saatnya tiba, Anda tidak memiliki kesempatan untuk menyesalinya. Namun, siapa sangka, ketika Qin Yichen mendengar ini, matanya membelalak. Benarkah? Tanda seru. Harapan dalam nada itu membuat pemuda itu merasakan ilusi. Bagaimana mungkin rekan Anda ada di sini untuk mendukung Anda? Pria muda itu tidak memikirkannya. Tetapi melihat alis Qin Yichen terangkat, ragu. Aku berkata, kamu hanya ingin menipuku. Segera setelah kata ini keluar, wajah muda itu tenggelam. Menipu kamu? Sepertinya kamu masih beruntung sekarang. Juga, tidak perlu lagi berbicara omong kosong denganmu. Dan untuk mengambil token giokmu, aku sudah cukup. Tiba-tiba, spirit power pemuda melonjak menjadi cahaya yang mengalir dan langsung menuju Qin Yichen. Tiba-tiba, pemuda itu sedang dalam masa kejayaannya saat ini, jadi tembakannya sangat ganas. Lagi pula, menurutnya, jika kakak senior datang, kepemilikan token giok pada orang ini masih menjadi masalah. Sekarang dia telah menyelesaikan orang ini sendirian. Dia pada dasarnya dapat mengatakan bahwa babak pertama stabil. Nah, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Sejujurnya, kakak senior saya sudah mengerti. Tuhan dan manusia adalah satu. Saat dia datang, kamu akan bahagia. Di ruangan yang diteriakkan dengan dingin, pemuda itu bahkan mengendalikan streamer yang diubah oleh spirit power, seperti angin kencang dan hujan deras, dan membombardir Qin Yichen. Namun, di hadapan kekuatan roh yang keras, ekspresi Qin Yichen tidak menunjukkan kepanikan. Tetapi ketika pita sudah dekat, masih ada waktu untuk berbisik pelan. Mendengarkan pria misterius ini seharusnya benar.